Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbong. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Juni tahun 2025. Saya akan mengikuti acara musyawarah besar Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang di Jakarta ini diadakan di Cafe Gazelik Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta, guys. Karena hari Minggu ini Jalan Pemuda ini diadakan Car Free Day, sehingga undangan yang semula direncanakan 8.30 sudah mulai ya, tapi diundurkan menjadi jam 10.30. Nah, ini warga masyarakat Provinsi Bengkulu sudah banyak yang berdatangan, guys. Mari kita masuk ke dalam, guys. Inilah gedung Cafe Gazelik, tempat diadakannya musyawarah besar Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang ada di Jakarta ini untuk memilih ketua umum yang baru, guys. Karena ketua umum yang lama sudah habis masa jabatannya, sehingga harus dipilih ketua yang baru, guys. Ini masyarakat Provinsi Bengkulu sudah berdatangan. Ini ruangan untuk musyawarahnya, guys. Nah, ini sudah ada yang berdatangan nih. Masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi rencanakannya diadakan di sini, guys. Nah, ini juga sudah banyak yang datang, guys. Dr. Lilian Anggraini, yang kami hormati Ketua Harian Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Muhammad Faisal, SDMM. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Ades Sudirman Air, SKMH. Yang kami hormati Kepala Badan Kantor Penghubung di Bengkulu di Jakarta, Bapak Jimmy Haryanto, SPP. Yang kami hormati Ketua-Ketua 9 Kabupaten dan 1 Kota beserta jajarannya, segenap pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta, seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari yang indah ini kita bersama-sama bertemu, berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan musyawarah bersama Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta. Salawat dan salam kita pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan membacakan susunan acara musyawarah besar pada hari ini dengan tema melalui musyawarah bersama Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu
kita tingkatkan peran BMMPB dalam mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu. Terima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Kami mohon maaf atas kekurang nyamanannya karena acara kita mundur sedikit karena ada Car Free Day. Berikut acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan lagu Mars Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang akan dipimpin oleh Ibu Eli Zuliani Herawati SE MM. Ketiga, menghentikan cipta diiring lagu yang akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina BMMPB Bapak Dr. Andes Sudirman Air SHMH. 4. Laporan penyelenggara acara disampaikan oleh Bapak Dr. Andes H. Aksanuddin MM. Yang kelima, sambutan Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lilian Anggreni. Yang keenam, sambutan Ketua Dewan Pembina Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sudirman Air SHMH, sekaligus membuka acara musyawarah bersama BMMPB tahun 2025. Yang ketujuh, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Septa Chandra SHMH. Yang delapan, menyanyikan lagu Bagi Mendagri yang akan dipimpin oleh Ibu Eli Zuliani Herawati SE MM. Yang kesembilan, foto bersama. 10, acara inti yaitu sidang paripurna musyawarah bersama Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu di Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita sama-sama lakukan bismillah. Semoga acara kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Mars BMMPB yang akan dipimpin oleh Ibu Eli Zuliani Herawati SE MM. Hadirin dimohon untuk berdiri.
ada Bapak Wahab Afan, ada Arwani Ramin, ada Habib Lutfi, ada Profesor Azairin, ya, dan lain-lain. Ya. Itulah orang-orang yang dulu yang berjasa mendirikan BNPB ini untuk arah para pahlawan kita, menjadikan kita mulai. Sebagai pembina Bapak yang terhormat Bapak Profesor Juanda serta Ibu sebagai pengarah tim ahli BNPB, yang terhormat Kepala Penghubung Provinsi Bengkulu dan Jakarta Bapak Dimi Rianto, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua PUAK 10 Kabupaten dan Kota Provinsi Bengkulu, para sesepuh, para hadirin sekalian, dewan pakar maupun para undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu kalian untuk menunggu undangan beberapa waktu yang lalu. Pada hari ini kita melaksanakan musyawarah besar BNPB, yang mana kita mengambil tema, yaitu melalui musyawarah bersama Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, kita tingkatkan peran BNPB dalam mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu. Jadi pada kesempatan ini kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, karena jadwal kita agak tertunda karena adanya KPB. Memang dua-dua kita, karena itu pada jam 11 jadi mohon sekali lagi saya mohon dibukakan untuk maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina BNPB, Bapak Dr. Dirman Ayu SH MSH, Bapak Pembina
Bapak Ruli Azwar dan Bapak Maulana Munyadikan. Yang terhormat Ketua Harian Bapak M. Faisal Manaf. Yang terhormat Kepala Kantor Penghulu Bapak Jiji Rianto. Bapak serta Ibu para Ketua Puak se-Provinsi Bengkulu. Yang kami sayangi semua pengurus BNPB periode 2001-2025 serta seluruh panitia dan hadirin yang hadir pada hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini, tanggal 22 Juni 2025, ada hari yang bersejarah bagi kita semua pengurus BNPB yang telah menyelesaikan semua kepengurusan periode 2001-2005. Dari awal sampai akhir akan berjalan dengan apa adanya sesuai dengan program yang diputuskan oleh panitia, yaitu dari pembukaan sampai sidang pleno yang keempat sampai terpilihnya Ketua BNPB yang baru. Pada pengurus selama ini, kami sebagai Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu telah menyusun program yaitu sebagai acuan dalam rangka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta bagaimana cara-cara pemilihan ketua BNPB yang mudah-mudahan dapat diterima oleh semua hadirin yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apapun Pak Maulana, saya betul-betul kaget dan salut dengan daripada 5 tahun Pak Faisal dengan Wadani menjadi BNPB. Hanya kurang satu saja, kemarin waktu ke Pak Budi dulu nggak turun. Lain selalu hebat luar biasa. Itu mereka 2 karung beras jadi lagi. Dan keluarga besar BNPB yang saya cintai. Tadi saya menyebutkan pahlawan-pahlawan BNPB yang awal mendirikan daripada BNPB ini awal sejarah sebetulnya yang paling serius karena akan melahirkan Provinsi Bengkulu. Sejarah awalnya. Dulu awalnya disebut Badan Kontak. Badan Kontak. Real waktu itu. Tidak semua orang senang dengan provinsi menjadi Bengkulu menjadi provinsi. Tidak semua orang senang. Palembang nggak mau lepas perpisahan, ya kan? Budi mau Palembang. Hingga akhirnya waktu itu anggota pimpinan sementara Pak Taufik, Dr. Taufik, kemudian Dr. Chandra, Sabda Chandra, dan Ibu Eli Yuniarti. Dimohon tampil di depan untuk memulai sidang paripurna Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu. Yang pertama ini akan kita mulai dengan ini sidang paripurna pertama Badan Musyawarah bersama Masyarakat Provinsi Bengkulu dimulai. Yang terhormat
Bapak Maulana Singa Dekannya selaku pembina dari atau termasuk juga sesepuh dari Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Ibu Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu, yang hadir juga bersama kita anggota Dewan Pembina Karuli, kemudian anggota Dewan Pakar di sini Profesor Mas Dulhat dan Profesor Juanda, beserta Bapak Ibu sekalian. Sidang paripurna pertama ini dipimpin oleh saya, Dr. Muhammad Faisal, dengan Sekretaris Ibu Eli Dasna Taher, dan anggota pimpinan paripurna sementara ini yaitu Ayu Eli Yuniarti dan Dr. Taufik. Sidang paripurna pertama ini, yang pertama adalah untuk pengesahan musyawarah bersama atau MUBER. Yang kedua adalah penjelasan tentang materi musyawarah bersama. Dan yang ketiga adalah pembahasan penetapan jadwal musyawarah bersama. Kemudian selanjutnya pembahasan tentang tata tertib dari musyawarah bersama. Dan yang terakhir adalah pemilihan pengangkatan pimpinan sidang tetap dan serah terima pimpinan sidang sementara kepada pimpinan sidang tetap. Baik, untuk mempercepat waktu, kita akan melaksanakan sidang paripurna pertama ini dengan tidak akan melaksanakan semuanya karena mengingat waktu. Yang pertama yaitu pengesahan musyawarah sidang musyawarah bersama. Kita lihat apakah kehadiran para sidang telah memenuhi syarat sesuai dengan tata tertib, yaitu 2/3 dari para peserta sidang, yaitu yang diwakili oleh Papua. Kita lihat absennya. Kemudian Lebong, Kepahyang, Rejang Lebong, kemudian Bengkulu Utara, kemudian Muko-Muko, kemudian Bengkulu Selatan, Kaur, dan Seluma. Dengan demikian, maka sidang paripurna pertama ini Bengkulu Kota, ya, telah Bengkulu Kota. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan waktu kita lanjut yang berikutnya, yaitu pembahasan materi. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan tata tertib yang ada, bahwa materi dari sidang paripurna pertama ini yang pertama adalah yaitu nanti akan membahas tentang rencana program kegiatan Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu untuk tahun mendatang. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan pemilihan ketua umum. Yang ketiga adalah membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu yang akan kita tetapkan dalam materi pelaksanaan di dalam sidang. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan dan penetapan jadwal acara yang kita laksanakan pada sidang paripurna berikutnya. Dengan ini akan kami bacakan secara singkat, yaitu acara-acara yang kita laksanakan dalam sidang-sidang ini. Saya bacakan di sini. Yang pertama, pembukaan sudah kita laksanakan tadi pagi. Kemudian sidang paripurna pertama yang kita laksanakan saat ini sudah kami bacakan dari jadwalnya. Kemudian setelah itu kita akan melaksanakan sidang paripurna kedua, yaitu berisi tentang laporan pertanggungjawaban ketua umum, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan para peserta, kemudian hasil penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban ketua umum, kemudian selanjutnya ketua umum beserta jajaran dinyatakan dimisioner, kemudian menyerahkan semua berkas kepada pimpinan sidang. Itu adalah sidang paripurna yang kedua. Kami lanjutkan. Setelah sidang paripurna kedua, kita akan laksanakan sidang komisi, yaitu sidang komisi A dan komisi B. Komisi A tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian merumuskan hasil evaluasi. Kemudian sidang komisi B yaitu membahas pokok-pokok kebijakan dan program BNPB ke depan. Kemudian setelah itu merumuskan pokok-pokok kebijakan dan program ke depan. Dan ditambah lagi satu, yaitu merumuskan rekomendasi hasil musyawarah besar BNPB tahun 2025. Setelah itu kita lanjutkan sidang paripurna ketiga. Sidang paripurna ketiga yaitu melaporkan hasil sidang komisi A, yaitu evaluasi penyempurnaan anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan laporan hasil sidang komisi B mengenai pokok-pokok kebijakan program BNPB ke depan dan membacakan hasil rekomendasi hasil MUBES BNPB tahun 2025. Setelah itu akan dilanjutkan sidang paripurna keempat, yaitu penetapan calon ketua umum, kemudian penetapan nomor calon
dan dilanjutkan penyampaian visi misi dari calon. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pemilihan ketua umum dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan kotak suara dan dilanjutkan dengan pengumuman calon ketua umum yang terpilih, dan setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan ketua formatur dan anggota formatur. Dan kemudian yang terakhir yaitu kita laksanakan rapat penutup musyawarah besar yang isinya yang pertama adalah pimpinan sidang menutup persidangan, dilanjutkan dengan pidato ketua umum terpilih sekaligus menutup Mubes tahun 2025, dan dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Dewan Pembina, doa dan ramah tamah. Bapak Ibu sekalian, itu adalah jadwal kegiatan kita laksanakan. Kami minta tanggapan dan saran dari para peserta Mubes. Boleh ngomong ya? Silakan. Setelah pemilihan dia disahkan katanya, setelah itu pimpinan sidang menyerahkan, ya, lalu tidak berhidayah pada itu karena mandatnya dia sudah kedengaran. Jadi kita tambahan dari saya. Baik, ada saran masukan dari Pak Ruli mewakili Dewan Pembina. Setelah penetapan terpilihnya ketua umum, maka penyerahan tongkat daripada pimpinan sidang tetap kepada ketua umum yang terpilih. Mohon dicatat. Baik, dari Prof. Mas Durhan. Pakai mic. Ada nggak? Oh, nggak ada. Hah? Kuat. Dari suka meloncoran. Jadi kalau dipakai kan memberikan masukan. Ya. Pertama mengenai acara itu bagus. Namun kalau saya cukup 3 saja. Singkat dan tepat, cermat dan teliti. Akurat. Ini kalau profesor bukan tadi. Jadi usul saya konkretnya satu. Kita pertama komisi itu sebenarnya hanya ketua saja. Atau nggak perlu ketua komisi. Jadi kita pertama rolling dulu, buah-buah memberikan masukan. Oh, cocok. Setuju. Buah-buah memberikan masukan. Jadi nanti dicatat oleh Adinda Eli dan Adinda Taufik apa-apa yang memang sangat konkret dan betul cocok dengan kita. Itu satu. Yang kedua, ya, kita langsung pemilihan. Langsung pemilihan. Sudah ini kegiatan pegayuhan. Kalau betul siapa yang terjun patah, pengalaman aku itu kan. Jadi sekarang kita terpilih secara korporasi saja. Nah, itu kira-kira yang loyal dan royal. Yang ketiga, ya, baru sudah dicatat itu jadi program kerja daripada ketua yang terpilih dan seluruh pengurus. Ketua yang terpilih itu bisa seluruh buah memberikan masukan siapa-siapa yang mau didudukan di sana. Nah, kalau bisa ketua terpilih nanti didampingi oleh 2 orang saja yang ditangkap cukup mumpuni. Saya usul mungkin Bung Taufik, ya nanti bisa. Go langsung nih. Ya, ini usul. Oh. Ya, Dr. Sabta dengan Dr. Taufik. Ini kan dokter-dokter semua, 3 orang itu kan. Nah, jadi itu sekali usul. Ketiga, kita nggak usah ini. Nanti program-program dirumuskan oleh terpilih yang pilih, laporkan pada ketua. Nanti ada ketua pengawas ketua terpilih itu sudah memberikan pernyataan. Baik, terima kasih. Silakan, Pak.
ini menyangkut anggaran dasar dan program, nanti yang formator terpilih akan membahas. Pengurus yang terpilih itu akan membahasnya. Tetapi dengan catatan setiap uang harus ada duduk wakilnya sih. Karena mewakili kabupatennya dia. 9 ditambah 1 kota. Ini harus ada. Tapi kita langsung kepada poin namanya pemilihan anggaran dasar dan program pengurus yang akan mengatur dan mengundang nanti akan. Baik, terima kasih. Ada dari Pak Buyung, silakan Pak Buyung, monggo. Dimohon semuanya diam dulu. Ini organisasi perkumpulan. Kalau organisasi perkumpulan berbasis anggota. Kenapa hanya wakil ini untuk memilih? Untuk apa kita datang di sini kalau memilih? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Juanda. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan pandangan singkat saya. Kelihatannya pandangan abang saya Profesor Dulham itu sangat sejalan dengan yang saya rencanakan dan saya pikirkan. Ya, tadi bukan gara-gara Prof Dulham profesor, tapi duluan profesor saya duluan dari dia. Sorry. Supaya apa? Benar ini pimpinan. Ini adalah namanya musyawarah kekeluargaan. Yang Bang Ruli sampaikan tadi benar, susunan itu juga benar, tapi kayaknya saya berada di sebuah munas nasional gitu, terlalu tinggi ininya, birokratisnya. Saya pikir singkatnya, satu mungkin tadi diberikan wewenang kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan. Kenapa? Bisa jadi ini ratusan atau berapa orang ini menyampaikan ide-ide yang cemerlang yang selama ini tidak terungkapkan, termasuk saya sendiri. Banyak yang saya harus ungkapkan nanti. Tapi yang kedua adalah baru kita memilih ketum, ya singkat saja aklamasi misalnya. Tetapi pemilihan ketum ini walaupun belum sampai ke posisi itu, saya usulkan setiap puak itu ada calon yang disampaikan di forum ini, ya jangan diinventarisasi tetapi anggota tidak tahu sebelum ini siapa calon gitu loh, ya itu. Jadi misalnya dari Bengkulu Utara calonnya siapa, ini siapa misalnya, aklamasilah kita di antara sekian tadi. Terus yang terakhir baru soal program. Terakhir tadi apa Bapak bilang tadi, yaitu anggaran dasar ya. Komandan kita satu lagi soal semua itu suara. Nah, sebenarnya bisa juga itu diakomodir, tapi bisa juga rembuk puak misalnya. Siapa yang mau dipilih? Ya, saya kira itu. Jadi daripada nanti ini jangan sampai antara puak sendiri terjadi perbedaan gitu ya. Nah, jadi tetap itu mengakomodir kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh ya, jangan terlalu serius lah. Terima kasih. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, saya memberikan saran dan masukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk menyimpulkan saran masukan dari Bapak Ibu. Yang pertama, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mas Dulham tadi, bahwa kita tidak perlu melaksanakan sidang komisi A, komisi B membahas tentang anggaran dasar rumah tangga dan program ke depan. Itu lebih baik dilaksanakan setelah ketua terpilih. Ya. Sehingga ketua terpilih nanti akan memimpin bagaimana merumuskan program tersebut dengan mengikut sertakan masing-masing anggota puak. Setuju. Saya tambahkan lagi dari Pak Ruli, mandat penuh dari ketua puak, ketua umum yang terpilih. Ya, Bubes ya. Baik, kita terima ya. Baik.
Baru Pak, dia setuju. Baik, kalau gitu yang pertama masukan dari Prof. Batuhat dan yang lainnya saya setuju, kita setuju semua tim. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya yang disampaikan oleh Pak Buyung tadi, Kakanda Buyung dengan Profesor Juanda terkait dengan pemilihan. Pemilihan ketua umum ini memang diatur dalam tata tertib kita. Saat ini pra pemilihan sudah dilaksanakan di mana ketua PUAK telah menyerahkan calon-calonnya dengan formulir yang sudah memang ditetapkan oleh tim panitia pemenang, sudah dikirimkan. Jadi formulir-formulir tersebut diterima dari ketua PUAK, hasil rembukan dari PUAK tersebut dengan anggota-anggota PUAK, dan ini sudah terkumpul semua. Inilah yang nanti akan kita bacakan dan kita pilih nanti dari nama-nama yang sudah dikirim oleh para ketua PUAK. Demikian Kak, itu pemilihannya nanti. Jadi kami mau sampaikan sekali lagi kepada Kakanda Buyung bahwa suara yang hadir di sini dibagi dalam suara PUAK per PUAK yang sudah dikumpulkan oleh ketua PUAK dan sudah diketahui oleh seluruh anggota PUAK. Gitu. Jadi ada satu suara masing-masing ketua PUAK punya satu suara mengusulkan siapa calonnya untuk sebagai ketua umum. Demikian, ya. Ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan cara? Silakan. Ya. Mohon maaf. Ya, ini saya kira serius tapi santai. Saya pikir pola yang disampaikan tadi itu sudah bergulir mengumpulkan calon. Kalau saya kurang tepat, ya. Zat yang bermusyawarah itu di sini, bukan di kromo oleh puak-puak tadi. Ini mohon maaf ini kalau mau benar ini, ya. Jadi saya kira itu boleh saja, tetapi yang resminya di sini, yang mencalonkan resmi di sini, kalau saya, ya. Jadi supaya terlihat walaupun nanti yang terpilih ya itu juga, ya, tapi jangan sampai ini Bengkulu ini provinsi dari Kalu sampai ke Moko sana ini yang kita wakili. Nah, oleh karena itu tidak benar kalau ya calon itu diselesaikan secara adat oleh puak-puak. Terus terang aja saya belum tahu siapa ini puak dari Bengkulu Utara misalnya saya tidak tahu siapa. Dan ya artinya bukan begitu. Calonnya ini belum kami rembu loh, atau dirembu oleh misalnya apa? Nah, jadi maksud saya, ya, saya usulkan tetap dari PUAK, dialah PUAK ini secara resmi, ya, untuk mencalonkan di forum ini gitu loh, bukan diam-diam. Nah kalau gitu nanti silakan aja musyawarah PUAK saja, ya kan, betul ya? Nah itu, jadi jangan di kromo ini kita harus maju, harus tertib. Walaupun ini kekeluargaan, Bapak Ibu, itu usul saya. Tapi kalau tidak diterima, ya berarti di sini tidak musyawarah namanya, tapi namanya otoriter. Selesai, terima kasih. Baik, tepuk tangan. Baik. Terima kasih. Saya terima kasih pendapat. Jadi itu katanya tadi pelaku yang buat di seluruh yang hadir. Nah, sekarang pertanyaan saya pada seluruh yang hadir, misalnya Bengkulu 10, yang ini 3, yang ini 2, itu tidak sama. Pasti memilih buat dia kan? Itu gak jujur juga caranya. Jadi kalau itu kita tentukan untuk satu buah itu 5 orang. Itu jadi satu buah 4 orang. Sudah selesai. Ini lagi posisi dia. Kalau sama yang juga menurut dia sama. Kalau nggak itu selatan banyak. Kau banyak. Yang ini cuma 2 pasti kalah. Tapi kita tentukan ini. Terima kasih. Baik, silakan. Betul ya. Ini masalahnya kalau calon ini masih nominasi calon, tapi pemilihannya tidak semua. Kita menganggap musyawarah bersama ini pesertanya mesti clear dulu data orang atau perwakilan, ya. Perwakilan tapi perwakilan punya mandat. Kayak ADART kalau
diberikan mandat untuk voting rights ini pegang dia. Ini kesalahan voting rights ya, memegang suara. Jadi harusnya kalau memang diatur begitu ya ikut ADART yang berlaku ya, kita bukan ngarang di sini. Tapi kalau hari ini ADART dirubah langsung, kita setuju nih dirubah ya bisa juga ya. Karena ini musyawarah pun tertinggi nih. Nah saran saya digabung aja lah ya. Memang waktu kita sangat terbatas ya. Saya setuju dengan Langga ya, bahwa kita bisa modifikasi untuk mempercepat atau dengan kekeluargaan juga tentu ya, nggak bisa sembarangan ya. Siapapun yang diusulkan oleh Prof di dalam nominasi yang di belakang mubis ini diumumkan aja di proses pemilihan nanti masing-masing keluar mengumumkan nama calonnya. Kalau ada yang tidak kuota ya dicatat dulu, klik silakan penting dulu. Yang penting nama-nama calon dari tua itu sempat disahkan dulu nih. Sebelum ini ya. Misalnya tua pertama dia mengumumkan calon dari kami ada si A. Saya anggap sebetulnya pertama dia ini sudah berunding dengan anggotanya. Tapi kalau memang belum sempat, hari inilah disahkan nominasi calon dari pertama dia itu. Semua 20 berarti kita sudah meresmikan nama-nama calon itu. Setelah itu baru dipilih. Jadi sudah mengenai ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Saudara sekalian, terkait masalah pemilihan ini, yang pertama sudah diatur di tata tertib ada anggaran dasar rumah tangga, di mana masing-masing puak itu punya satu suara. Suara itu dihasilkan dari rembukan masing ketua puak dan anggotanya, dan ini sudah berproses. Itu yang pertama. Jadi isinya itu ada 11 suara, 10 dari kabupaten kota, 1 ketua umum, dan itu sudah diatur dari anggaran rumah tangga. Nah, proses pemilihan nanti itu nanti akan dilaksanakan justru di sini. Di sini nanti pada sidang paripurna kedua nanti. Gitu. Nah, kalau tadi ada usulan semuanya ingin memberikan suara, berarti kita mundur lagi, mengatur anggaran dasar lagi, gitu. Iya, jadi kita kembali ke tata tertib anggaran rumah tangga. Setuju ya? Setuju. Oke, kalau gitu saya putuskan kita kembali ke tata tertib sesuai sudah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Baik, gitu. Masih ada ya? Itu kan disahkan di sini. Sebelumnya berarti di sini untuk merubah tata tertib. Baik, kalau gitu kita agak mundur sedikit. Mohon maaf saya menjelaskan ya. Bahwa tata tertib anggaran dasar rumah tangga itu sudah diproses oleh tim yang membuat jauh sebelum pelaksanaan Mumbas hari ini, dan itu dihadiri oleh semua anggota puak yang mewakili. Ada dokumentasinya, ada fotonya, dan ada catatannya, ada. Jadi sahnya anggaran dasar rumah tangga itu sudah disahkan secara bersama-sama. Terakhir dilaksanakan di kediamannya Pak Maulana itu disahkan. Semua hadir dan pada waktu itu disetujui. Itulah yang dipakai dasar kita pada hari ini melaksanakan munas hari ini, musyawarah bersama. Hari ini dalam komisi yang kita laksanakan itu adalah menyempurnakan kembali kalau memang ada usulan masukan, begitu. Ya, silakan. Pak Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon semua puak ya memahami semuanya. Begini, sebelum ini kita pemilihan kita ada tim perumus. Tim perumus itu diundang ya Pak ya per puak, tetapi tidak ada mengirimkan putusan, cuma hanya beberapa. Sedangkan itu sudah dibahas, tapi tidak salah lagi nih, karena udah kalau saya kok nggak terwakilinya itu sama puaknya. Jadi tim perumus sudah membuat aturan-aturan semua termasuk ADART. Masalah pemilihan satu suara itu sudah diputuskan. Rapat berulang-ulang kali itu serah, bukan salah lagi panitia, tapi puaknya kenapa nggak mengirimkan gitu. Jadi kita jangan beributan. Masalah pemilih kita kan musyawarah dari kita untuk kita dan kita orang Bengkulu sendiri. Apapun hasil itulah yang terbaik menurut kita. Dan kita mari bekerja sama, saling mensupport, membantu. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Siapa yang kalah tidak ada kalah, dan siapa yang menang tidak ada yang menang. Semuanya harus bekerja. Saya kira aja.
tenang aja. Dari Prof. Mahmud Maulana. Mohon tenang dulu Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan. Mungkin aku dengan Kak Maulana ini berdua harus ini. Ya. Berapa umur? Berapa? Masuk 72. Oh, masih banyak. Jadi kita ini kan besar nakal. Kalau di Barat itu besar nakal. Jadi di utara sampai kau itu sana. Jadi kalau sana kan kita sisanya kali. Supaya cepat nikah tadi kan itu suka. Usul pertama tadi bisa. Kedua kita kan percaya dengan orang tua ini. Untuk apa dipilih anak ini kalau itu percaya? Apa yang dimaksudkan? Jadi nanti sesudah terpilih ketua baru semua di ruangan ini di floor ini silakan memberikan masukan yang konstruktif. Saya usul jadi sana kita jadi tais. Oh penting pilih oke. Sana kita jadi kau ini. Sana kita dari Depok. Sana kita dari utara. Kita tampung semua. Sudah kita tampung, jadi dirumuskan dengan mereka. Jadi program kerja itu. Kalau nggak gitu, lama sekali. Dia susah. Kita cepat. Kalau dia Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan hasil daripada data nanti. Yang pertama adalah sidang paripurna kedua, yaitu kita setuju akan dilaksanakan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum. Kemudian sidang Komisi A kita keluarkan, sidang Komisi B membahas anggaran dasar dan rencana kerja kita keluarkan. Kemudian sidang paripurna ketiga untuk membacakan hasil sidang Komisi A kita keluarkan juga. Langsung kita masuk ke yaitu sidang pemilihan calon ketua nanti. Baik. Kemudian terakhir penutup. Baik. Demikian saya putuskan sesuai yang disepakatkan. Tata tertib tidak mungkin saya bacakan secara keseluruhannya karena cukup banyak. Oleh karena itu, tata tertib kami sampaikan sekali lagi itu mencakup tadi yang kita koreksi bersama-sama. Oleh karena itu, kita sahkan tata tertib ini untuk kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah acara kita yaitu pemilihan dan pengangkatan pimpinan sidang tetap dan serah terima pimpinan sidang sementara kepada pimpinan sidang tetap. Bapak Ibu sekalian, di dalam pimpinan sidang tetap telah ditetapkan yaitu Saudara Dr. Andes Aksanudin dengan timnya yaitu sekretarisnya Ibu
Ari, kemudian anggotanya diantaranya adalah Pak Hani. Pak siapa? Baik, saya bacakan, yaitu ketuanya Dr. Andes Aksanuddin, kemudian sekretarisnya Sapariwati Syarif, kemudian anggotanya Dr. Andes Sofyan, kemudian anggotanya Dr. Anda Eli Yuniarti, kemudian anggotanya Bapak Handibal SOS. Nah, demikian. Selanjutnya kita tetapkan, mungkin sebelum kita tetapkan, ada yang ingin memberikan sanggahan atau masukan? Baik, kalau gitu kita putuskan. Selanjutnya sebagai Ketua BNPB penyerahan dokumen kepada Ketua Umum yang baru, Dr. Laksamana Faisal Manap, untuk periode tahun 2025 sampai 2028 menjadi Ketua Umum BMMPB. Pengurus kan serahkan banyak yang hadir, guys. Ya, semua buah-buah itu terwakili dari 10, dari 9 kabupaten dan 1 untuk pemilihan ini kota Madya. Selesai, dan semoga apa yang telah kita lakukan ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pidato pertama dari Ketua Umum kita, Bapak Faisal. Jadi nanti dari beliau nanti kita tugaskan untuk ADRT dan anggaran rumah tangga, dan juga untuk menyusun kepengurusan periode yang Bapak pimpin. Jadi kita tetapkan 1 bulan. Setuju? Selamat berjuang yang terpilih. Saya menyarankan agar musyawarah bersama ini memberikan mandat penuh kepada ketua terpilih untuk menyusun kepengurusan bersama formatur yang ditetapkan tadi ya. Semua puak plus ketuanya adalah ketua terpilih. Kedua, melakukan pembahasan dan menetapkan ADRT yang dirubah, penyempurnaan ADRT. Yang ketiga, menyusun dan menetapkan rekomendasi. 4, menyusun menetapkan program kerja. Itu semuanya mandat penuh. Ya, masih. Baik Pak Roli, terima kasih atas usulannya. Jadi kita berikan hak penuh kepada ketua terpilih untuk menyusun anggaran dasar, kepengurusan, rekomendasi selanjutnya. Bapak Faisal, nanti ada apa? Hari? Ya. Naskah? Ya. Oke. Wah, ini lagi rame pesta kemenangan. Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Yang terhormat Kakanda Maulana Sri Dekane selaku Dewan Kehormatan Dewan Pembina dan sesepuh juga di Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini, yang kami hormati Ayunda Dr. Lian Anggraini yang juga sebentar lagi akan menjadi Dewan Pembina juga, Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat, yang kehormati Kakanda Ruli, Pak Mas Durhat, Profesor Juanda, Ayunda Mawati, dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari PUAK 10 kabupaten kota yang tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga Pak Aksa selaku Ketua Pimpinan Sidang Tetap dan timnya yang hari ini telah melaksanakan tugasnya. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkenan dan ridhonya kita semua pada sore hari ini dapat kembali berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan musyawarah bersama Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan dan kepercayaan Bapak Ibu sekalian menunjuk saya untuk menjadi Ketua Umum Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu untuk periode tahun 2025-2028. Betul ya? 2028. Dan ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan tentunya akan saya pertanggungjawabkan dengan sepenuh hati saya untuk bekerja sebaik mungkin bagaimana ke depan untuk membangun organisasi yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, kalau tadi diminta oleh pimpinan sidang untuk menyampaikan visi dan misi, saya pikir saya tidak akan berpanjang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengenang bahwa BNPB ini lahir dari suatu organisasi yang luar biasa sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi atau Badan Koordinasi Organisasi, yaitu untuk mensukseskan Provinsi Bengkulu. Jadi Badan Kontak Organisasi Perjuangan Provinsi Bengkulu itu adalah asal muasalnya dari BNPB ini. Kita perlu tahu itu ada organisasi yang sangat luar biasa, yang sangat prestis, yang pada waktu itu bagaimana memperjuangkan Bengkulu menjadi suatu provinsi, yang pada waktu itu pada masanya Provinsi Bengkulu ada bagian daripada Sumbaksel. Dan tokoh-tokohnya kita tahu ada 4 PUAK pada waktu itu atau 4 kabupaten: Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Kota, dan Rejang Lebong. Salah satu yang disebutkan tadi oleh Pak Sudirman Air yaitu Prorektor Az-Zahirin, kemudian Anwar Duramin, kemudian Alam Shah Hasan, dan Samsudin Hiau, yaitu 4 ketua PUAK yang bukan hanya ketua PUAK. Wah, satu lagi Pak Apaan, betul. Jadi mereka bukan hanya ketua PUAK, tapi mereka ada tokoh nasional, Bapak Ibu sekalian, yang sangat terkenal, sangat disegani oleh masyarakat di Indonesia. Bagaimana mereka memperjuangkan Provinsi Bengkulu berhasil menjadi sebuah provinsi. Itu atas komunikasi mereka, pendekatan mereka, lobby mereka kepada Bapak Presiden, Ibu Fatmawati, dan semua menteri yang ada di Jakarta ini. Dengan demikian, kita harus menjaga marwah organisasi ini melalui BNPB ini. Nah, BNPB ini kita harapkan ke depan tidak hanya sebagai wadah organisasi biasa, tetapi juga menjadi suatu wadah yang bisa mengangkat Provinsi Bengkulu ke ajang nasional tentunya, untuk bisa mengkomunikasikan bagaimana pembangunan Provinsi Bengkulu ke depan untuk kita kaitkan dengan kementerian-kementerian dan termasuk pemerintah pusat yang ada di Jakarta ini. Bapak Ibu sekalian, ini bukan cita-cita saya tapi cita-cita kita bersama semua yang merupakan cita-cita daripada pendahulu daripada organisasi ini. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Umum BNPB yang terpilih pada hari ini mengajak kita semua dari PUAK 10 kota kabupaten ini untuk bersama-sama bekerja nantinya ke depan. Bagaimana kita memperjuangkan organisasi ini menjadi organisasi yang betul-betul bermanfaat untuk pembangunan Bengkulu ke depan. Demikian yang saya sampaikan. Saya mohon doanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita selesai mengadakan pemilihan Ketua Umum untuk BNPB dan 2 calon, hanya 2 calon, sama-sama dari Angkatan Laut, dan 11 pemilih. Dari 11 pemilih itu sudah siapa menang siapa kalah. Kita adalah persaudara, Bengkulu saudara. Jadi saya mengusulkan yang menjadi ketua sudah umum
mengangkat wakil ketua Pak Taufik sebagai wakil ketua. Dan di sini ada persatuan kita bersama. Jadi kita tidak pernah berpecah belah. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui musyawarah bersama Badan Musyawarah Masyarakat Bengkulu itu kita harus perhatikan. Yang paling penting untuk kita itu berkumpul bersama. Saya mengusulkan ini paling tidak 3 bulan sekali mengadakan pertemuan. Ya nggak, bukan jangan dipaksa harus bawa ini tidak. Pertemuan aja apa di sini kita tentukan di sini. Jadi setiap yang bisa datang silakan datang. Jadi tempat sudah ada. Nah yang kedua kita tingkatkan peran BMMPB ini, ya nggak. Jadi apa perannya terhadap pemerintah? Selama ini kita kurang berperan, terus terang saja karena kurang konsolidasi ya, karena setiap kabupaten itu punya kabupaten, mestinya dari buah-buah itu yang mengusulkan kepada bupatinya melalui kita apa yang diperlukan di kabupaten tersebut. Jadi itu tadi pidato sudah disebutkan kan. Nah jadi kita tahu semua, jadi kita keluar tetap satu tapi atas nama buah yang bersangkutan yang memerlukan bantuan. Jadi itu dari saya ucapkan sekali lagi selamat, dan selamat Ibu juga berpisah, tapi tidak untuk selamanya. Besok-besok kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, inilah untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Tadi awal kita sudah berdoa dengan panjang lebar. Jadi saya hanya doa penutup. Sebelumnya marilah kita sama-sama membacakan ummul Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat-Mu bahwa acara kami pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar. Dan kami telah mendapatkan pemimpin kami yang baru, Bapak Faisal. Mudah-mudahan program yang akan datang berjalan dengan lancar. Ya Allah, lindungilah kami, berilah petunjuk kepada kami, berilah petunjuk kepada pemimpin kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga dapat menjadi penerus kami pada masa-masa yang akan datang demi kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ngopi sampai lagi. Kita sholat dulu. Oh ya, apa komentar ya coba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Badan Musyawarah Masyarakat Provinsi Bengkulu hari ini tanggal 22 Juni 2025 telah melakukan musyawarah mufakat bersama dan telah memilih pengurus yang baru. Laksamana Gunawan Faisal terpilih menjadi ketua dan wakil ketua adalah Laksamana Taufik. Mudah-mudahan kecahayaan Provinsi Bengkulu dengan dipimpin dengan pemimpin yang luar biasa akan membawa kemajuan bagi masyarakat Jakarta maupun seluruh Indonesia yang ada, dan Bengkulu lebih maju dan berjaya. Salam merah putih. Terima kasih komentar ya Bu. Ini lagi break setelah selesai musyawarah besar BMMPB di Gazlik, yang sudah terpilih ketua umumnya adalah Dr. Laksamana Faisal Manap. Ini lagi break lagi.
minum. Makan kue. Pastel. Ya. Ya dibuka. Si Yuli panitia sibuk. Bagian panitianya. Oh iya, bagian panitia. Ya, terima kasih ya. Banyak yang datang guys.